hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Ria, Kak Titi dalam ibadah online HKBP Jambi. Kak Titi, apa kabar nih? sehat dong Kak. Kakak apa Wah, kabarnya? Sehat dong Kak. Adik-adik di rumah apa kabar? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Wah, kakak senang sekali adik-adik di rumah sudah semangat nih Kak. Benar Kak. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau saat teduh. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Kak Titi, Apa Kak Ria? Kak Titi kalau bangun tidur berdoa enggak? Berdoa dong Kak, pasti Kak kita harus berdoa Kak. Wah keren Kak. Iya Kak, kita sebagai anak-anak Tuhan setiap bangun tidur kita harus mengucap syukur dan berdoa. Yuk Kak, kita puji Tuhan dengan lagu Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Kapan lagi? siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik di rumah, sebelum kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas berkat dan kasih anugerah-Mu Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa,
Sehingga Bapa, kami boleh memulai ibadah kami ya Bapa, dalam ibadah online. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh menikmati sukacita. Bapa, Engkau tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, hapuskan kiranya ya Bapa. Biarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membacakan epistel pada hari ini, ayo kita bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Epistel kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kakak ulangi ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada ayat yang keempat kita membaca secara bergantian, dan pada ayat yang terakhir kita membaca secara bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kita bersama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, Kak Titi, kita hari ini mau membaca ayat hafalan kita untuk minggu hari ini yang ditulis dari kitab Injil 1 Yohanes 4 ayat 8. Kakak ulangin ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu hari ini ditulis dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kakak ulangi ya adik-adik. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Nah, sebelum adik-adik menghafal di rumah, kita lihat dulu yuk video adik-adik sekolah minggu-minggu lalu berikut ini. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kalian semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah hafal kan ayat hafalan kita minggu kali ini? Kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dihafal ya Dek, kakak tunggu videonya minggu depan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ayo kita bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan satu kali lagi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan masih bersama-sama kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah di dalam sekolah minggu online kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berikan Roh-Mu yang kudus mengajarkan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita duduk yang manis untuk mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Kita duduk yang baik, yang rapi semua, kita dengar ceritanya ya. Shalom adik-adik. Masih semangat? Masih. Tadi sudah kita baca firman Tuhan. Sekarang kita aplikasikan ya melalui cerita supaya adik-adik lebih mengerti dan memahami. Melalui cerita pendek, video animasi. Mari kita saksikan. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci. Apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak. Jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini, Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia?
Enggak kok Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah menonton tadi ya. Ada 3 tokoh loh di sana, namanya Daniel, Budi, dan Dudung. Ayo, kita yang mana? Apakah kita si Daniel yang selalu menebar kasih di dalam kehidupan? Atau seperti si Budi yang suka mengeluh, suka dendam? Atau seperti si Dudung yang suka menjahili atau menyakiti hati kawannya? Kalau kakak sih pasti milih si Daniel ya, yang penuh kasih, yang selalu sabar, selalu mengulang-ulang kebaikan, bahkan dia mengingatkan kawannya yang suka dendam. Sehingga si pendendam tadi atau si Budi tadi bisa jadi berubah menjadi anak yang baik. Mari ya adik-adik saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, lebih daripada kasih yang kita miliki. Untuk lebih mengerti dan memahami, kita dengarkan ya kesimpulan dari Inang Pendeta Renti. Ayo kita dengarkan. Iya, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tentang firman Tuhan ini. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang di rumahnya sering banget dinasehati mamanya berulang-ulang? Atau mamanya mau bilang, anakku buat seperti ini ya, lakukan ini ya. Atau mamanya yang tetap mendoakannya setiap hari berulang-ulang. Atau papanya juga yang mau mengingatkan kita. Ayo, siapa di antara kita yang kalau diingatkan jadi bosan? Kalau diajarin jadi marah? Atau enggak suka kalau diingatkan berulang-ulang? Nah, ini firman Tuhan yang mengajarkan kita pada hari ini seperti cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tadi. Bagaimana seorang teman yang mau mengingatkan temannya yang lain atau mau berulang kali mengajarkan bagaimana yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Dan ini pun harus selalu diingatkan kepada kita. Kalau mama dan papamu atau temanmu yang mengingatkan kamu atau kakak-kakak guru sekolah minggumu yang juga mau berulang-ulang mengingatkan dan mengajarkan kamu tentang firman Tuhan ini, melakukan kasih dan melakukan yang baik, kita jangan marah, kita jangan bosan, kita jangan melawan, karena memang kita harus selalu diingatkan berulang kali untuk melakukan kasih. Melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah marah kalau diingatkan. Karena bisa saja kita melakukan yang salah, kalau tidak diingatkan jadi terus-terusan mau salah. Tapi kalau kita melakukan sekali yang salah, kemudian ada yang mengingatkan kita, kita mau berubah dan tidak lagi berulang-ulang melakukan kesalahan. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kita. Karena orang tua kita juga masing-masing diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mengajarkan kita berulang-ulang tentang firman Tuhan. Tentang bagaimana mengasihi. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita hidup saling mengasihi, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, kalau tidak mengasihi sesama, itu tidak benar. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya.
Kalau dia mengasihi Tuhan, dia mau mengampuni sesamanya. Berulang kali. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, tidak hanya 7 kali. Tapi berulang-ulang kali dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama setiap hari tanpa jemu-jemu untuk melakukan kasih, melakukan yang baik, mengampuni, dan senantiasa mau saling mendoakan. Lakukanlah yang baik berulang kali dalam kehidupanmu, dan mari kita mau saling mengingatkan teman-teman kita yang juga perlu diingatkan berulang kali tentang melakukan kasih, tentang menyatakan yang benar seperti yang Kristus sudah nyatakan kepada kita. Tetap semangat adik-adik untuk melakukan kasih ini kepada siapapun, kapanpun, dan berapa kalipun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, agar setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu mau menerima pengajaran yang mengingatkan kami berulang kali pun tentang melakukan kasih, menyatakan yang benar di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga mau mengasihi berulang-ulang kali, mau mengampuni berulang-ulang kali dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Karena itulah tandanya kami mengasihi Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu ini tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan dengarkan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk kegiatannya, ini ada kakak buat sesuai dengan ayat hafalan, hanya ditambah ini aja. Tergantung adik-adik mengkreasikan ya. Kata-katanya sama, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Buat lebih bagus ya adik-adik, ini kakak tulis dengan tangan sendiri loh. Adik-adik bisa membuat lebih baik lagi, melihat dari Google atau yang ada di YouTube ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kak Titi, Apa Kak Ria? tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan nih. Benar Kak. Nah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 666 Dan Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Ikondo boa nota barita tuingana na holudi ipaholong ng abistaran dami na manotogi anak bisar dohati uron tungasal puna holobi buwaso di Kristus otoko sa leleng-leleng nai. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi
dan remaja di siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini dengan sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kereta apiku